Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku moderator dari kelompok 10. Jadi langsung saja saya bahas mengenai materinya. Saya selaku moderator dan pemateri pertama akan membahas mengenai materi, yaitu terkait dengan proses produksi berita media massa dari ruang redaksi hingga publikasi. Kelompok 10 yaitu Nur Fadillah, Muhammad Afdal, dan Andi Aslan. Jadi langsung saja kita bahas yang pertama yaitu proses produksi. Proses produksi berita sangat mengutamakan kecepatan dalam kegiatan produksi maupun penyajian hasil karyanya kepada audiens. Informasi atau pesan yang disampaikan harus faktual dan mengandung nilai penting serta menarik untuk dikonsumsi khalayak. Nah, dalam proses produksi ini bersifat time concurrent atau terikat dengan waktu, proses perencanaan, proses produksi, dan proses editingnya harus dilakukan secara cepat. Karena produksi berita seperti ini mengejar nilai aktualitas berita. Setiap produksi acara televisi memerlukan tahapan pelaksanaan produksi yang jelas dan efisien tentunya. Tahap produksi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, 3 bagian yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, karena berita terkait dengan nilai aktualitas dan faktualitasnya yang tinggi, maka perlu kita lewati tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada praproduksi. Nah, praproduksi ini sangat penting karena merupakan tahap perencanaan dari serangkaian kegiatan produksi yang akan dilaksanakan. Jika tahap ini dilakukan dengan rinci dan baik, hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, kemudian yang kedua itu produksi. Nah, produksi ini merupakan seluruh kegiatan liputan berita baik di studio maupun di lapangan. Kemudian yang ketiga itu pasca produksi. Pasca produksi itu adalah segala kegiatan usai peliputan, penulisan naskah, editing atau penyuntingan, pengisian suara, sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap untuk disiarkan. Kemudian selanjutnya, tahap-tahap produksi berita seperti yang dikemukakan oleh JB Wahyudi dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, ide peliputan. Nah, ide peliputan ini muncul dalam sebuah rapat redaksi. Rapat yang terdiri dari produser program, koordinator liputan, koordinator kamerawan, presenter, dan produser eksekutif untuk membicarakan sebuah ide liputan dan menimbangnya dari segala sisi. Pembicaraan termasuk informasi yang harus diperoleh, gambar yang harus direkam, dan narasumber yang harus diwawancarai. Kemudian itu peliputan. Nah, peliputan itu ide yang telah disepakati oleh rapat redaksi, kemudian dikerjakan oleh reporter dan kamerawan untuk menggali fakta dari lapangan maupun narasumber melalui koordinator liputan. Perkembangan di lapangan akan terus dipantau untuk memastikan ketersediaan materi saat siaran. Kemudian B, pembuatan rundown. Beberapa jam menjelang siaran, redaksi sekali lagi berkumpul dalam sebuah rapat yang bernama budgeting. Korlip menyampaikan perolehan berita kepada produser program, kemudian menyusunnya dalam sebuah rundown acara. Rapat sekali lagi mengevaluasi urgensi berita yang akan ditayangkan. Selain melihat kesesuaian dengan perintah rapat redaksi di awal juga menyinkronkannya dengan situasi terkini. Kemudian pembuatan naskah. Setelah rundown disetujui, reporter yang beritanya akan ditayangkan segera menyiapkan naskah. Nah, dalam proses pembuatan naskah harus ada parpol kapan sentuh gitu. Reporter harus mempertimbangkan ketersediaan gambar yang akan mendukung laporannya. Selain itu, reporter perlu untuk memastikan reporter perlu mohon maaf kepada teman-teman, harap untuk unmute
untuk unmute karena saya sedang mempresentasikan materi. Ya, di mute ya, yang lain. Setelah rundown disetujui, reporter yang beritanya akan ditayangkan segera menyiapkan naskah. Dalam proses ini, reporter harus mempertimbangkan ketersediaan gambar yang akan mendukung laporannya. Kemudian selain itu, reporter perlu memastikan cuplikan wawancaranya agar sesuai dengan naskahnya. Nah, kemudian setelah naskah selesai, produser akan memeriksanya, baik dari segi isi maupun bahasa. Nah, untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dasar penulisan naskah. Penggunaan tata bahasa atau istilah yang keliru dapat menyebabkan perbedaan arti. Kemudian penyuntingan gambar. Nah, naskah yang telah melewati proses editing kemudian berlanjut ke ruang penyuntingan gambar. Editor adalah penanggung jawab proses pemaduan naskah dan gambar. Dalam tahap penyuntingan gambar, segala aspek teknis gambar yang akan hadir ke depan penonton harus diperhitungkan. Kondisi yang tidak sesuai standar seperti gambar biru atau blue atau bliss, tidak fokus, sebaiknya tidak dipakai pada hasil berita. Dalam tahap ini, editor seharusnya bekerja sama dengan reporter dan kamerawan ya untuk peliputan, untuk memadukan gambar terbaik. Produser program adalah penyedia tahap ini untuk memastikan segala aspek telah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang kedua, yaitu Kak Afdal. Kak Afdal, silahkan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, Kepadanya saya silahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan oleh moderator atau selaku dari teman kelompok saya. Itu yang mau saya bahas adalah proses siaran atau penayangan. Inilah proses akhir dari rangkaian persiapan penayangan program. Hasil liputan yang telah diedit atau dalam bentuk setiap tayang akan disusun sesuai daftar rundown. Para awak master control menyiapkan peralatan pendukung untuk menayangkan program ini, sementara presenter mempersiapkan diri untuk membawakan program itu. Dalam sebuah sistem konvensional, awak master control berjumlah relatif banyak. Mereka dikomandani oleh seorang pengarah program atau program direktor atau PD. Prosedur yang notabene-nya pemilik program berada di belakang karena dia dianggap tidak berkenan jika ada perubahan alur program baru. Dan prosedur memerintahkan PD untuk melakukan penyesuaian awak master control dan tugasnya yaitu 1. Program direktur adalah pemimpin jalan siaran. Dia berkoordinasi dengan produser program untuk menentukan pola siaran yang paling baik dan lancar. Yang kedua, pengelola tampilan adalah orang yang bertugas menampilkan perpaduan gambar dari beberapa sumber gambar ke dalam satu tampilan visual program televisi sehingga program tersebut mempunyai nilai estetika. Kemudian yang ketiga, pengendali suara. Tampilan suara presenter ataupun program berada di bawah kendalinya. Dia harus memiliki kapasitas terbaik untuk mengerti suara seperti apa yang paling baik dari telinga penonton. Kemudian yang ini juga bertanggung jawab terhadap seluruh aspek perekaman suara pada produksi program di studio TV. Kemudian yang keempat, pengendali pemutar kaset atau DVR-man. Tugasnya adalah mempersiapkan kaset yang berisi laporan dan memutar atas perintah PD. Yang kelima, pengendali grafis. Setiap tayangan membutuhkan penjelasan berupa tulisan. Inilah bagian yang memastikan untuk mengetahui siapa yang akan berbicara dan gambar apa yang terjadi. Kemudian kita masuk kepada televisi. Kata televisi merupakan gabungan dari kata jauh yang berasal dari bahasa Yunani dan visio atau artinya penglihatan.
televisi merupakan media massa yang paling utama untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Hampir sebagian masyarakat memiliki televisi di rumahnya karena televisi mempunyai kelebihan pada pemberian informasi yang menggunakan gambar serta audio. Fungsi televisi itu sendiri adalah dalam pers sarana yang menyiapkan produk jurnalis. Fungsi pers berarti fungsi jurnalistik. Di zaman modern sekarang ini, jurnalistik tidak hanya mengelola berita, tetapi juga aspek-aspek lain untuk isi surat kabar. Karena itu, fungsinya bukan lagi hanya sekedar menyiarkan informasi dan memang banyak para ahli di bidang komunikasi yang memberikan penjabaran tentang fungsi media, tetapi menurut Onon Jajana yang menjabarkan fungsi media tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyiarkan informasi. Menyiarkan informasi adalah fungsi media massa yang pertama dalam layak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan konfirmasi mengenai berbagai hal di bumi ini. Yang kedua, mendidik. Fungsi pendidikan televisi menjadi sarana dan prasarana yang memberikan pengaruh atau nilai baik kepada masyarakat luas melalui program tayangan yang sudah dikemas sehingga menjadi tontonan yang mempunyai nilai edukasi. Yang ketiga, menghibur. Fungsi hiburan sebagian besar stasiun televisi mempunyai program hiburan dan ada beberapa stasiun televisi yang mengakumulasikan waktu-waktu siaran untuk program hiburan. Yang terakhir, mempengaruhi media massa secara terdapat berita sedang secara sedikit terdapat pada tajuk rencana. Kemudian selanjutnya karakteristik televisi. Karakteristik televisi antara lain yaitu audio visual kelebihan dibandingkan media penyiaran lainnya, yaitu dapat didengar sekaligus dilihat. Kemudian berpikir dalam gambar. Kita dapat menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual dan merangkai gambar-gambar individual secara sedemikian rupa sehingga mengandung makna tertentu. Ya, itulah tadi yang mungkin bisa sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Iya, nah itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Sedikit penambahan untuk materi kami yaitu mengenai struktur organisasi berita televisi. Nah, struktur organisasi bagian pemberitaan stasiun televisi biasanya terdiri dari sejumlah jabatan, yaitu Direktur Pemberitaan. Nah, Direktur Pemberitaan adalah seorang yang independen atau bebas dari tekanan politik dan ekonomi. Direktur Pemberitaan itu juga membutuhkan akses langsung dengan pemimpin stasiun televisi karena suatu berita besar dapat terjadi setiap saat dan butuh keputusan cepat untuk menayangkannya. Contohnya keputusan untuk membatalkan acara yang sudah dijadwalkan demi siaran langsung suatu peristiwa yang sangat penting. Kemudian yang kedua, produser eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penampilan jangka panjang suatu program acara keseluruhan. Kemudian produser yang bertanggung jawab terhadap suatu program berita. Produser memutuskan berita-berita apa saja yang akan disiarkan dalam program beritanya. Kemudian produser acara itu atau line produser bertanggung jawab dalam mempersiapkan penayangan suatu program berita. Kemudian produser lapangan itu bertugas melakukan koordinasi pada saat peliputan dan sesuai namanya produser lapangan akan lebih banyak berada di lapangan. Kemudian asisten produser bertugas membantu reporter mempersiapkan paket berita. Kemudian presenter membawa acara, host, pembaca berita atau sering juga disebut dengan anchor.
Kemudian koordinator liputan bertanggung jawab terhadap kegiatan liputan yang dilakukan oleh reporter, mengkoordinasi liputan di lapangan. Kemudian reporter bekerja mengumpulkan informasi, menulis naskah, dan melaporkan fakta-fakta yang diperoleh dari suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir, juru kamera bertanggung jawab semua aspek teknis pengambilan dan perekaman gambar. Mungkin itu saja materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.